Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno, anak-anakku semuanya dimanapun berada, kelas 8 SMP TK Salam Sanen. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Marilah pembelajaran PPKN kali ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dari awal sampai akhir akan berjalan ya dengan lancar dan anak-anak menjadi paham. Pada kesempatan kali ini pembelajaran PPKN kita akan bahas materi tentang yaitu kelanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu tentang kita akan membahas kemarin kita bahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang tata urutan perundang-undangan ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam perubahan untuk merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Next. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena menjadi hukum dasar ini mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati oleh semua warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi segala peraturan perundang-undangan harus tunduk, harus bersumber, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi ya di negara Republik Indonesia ini. Maka secara hierarkis Undang-Undang Dasar ini kedudukan paling tinggi. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus selaras sejalan, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Secara historis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 itu disusun oleh BPUPKI, sudah kalian ketahui di pembahasan kelas 1 ya. Dan yang menetapkan yaitu oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkan berarti telah sah menjadi hukum dasar di negara Indonesia, menjadi konstitusi negara Indonesia, negara kita. Next, lanjut. Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, MPR ini berwenang memiliki kewenangan untuk mengubah, menetapkan undang-undang dasar. Ini sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang punya wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah MPR. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah dilakukan sebanyak
4 kali oleh MPR, ya, 4 kali. Hal ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ini harapannya agar mampu menampung tuntutan dari masyarakat yang menginginkan perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang berwenang mengubah, menetapkan adalah MPR. Lanjut, lalu bagaimana tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ini? Yaitu ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diatur, dijelaskan untuk mengubah, melakukan perubahan dari Undang-Undang Dasar. Yang A itu usulan perubahan pasal-pasal ini harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 ya dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi kalau kurang dari 1/3, kurang dari 1/3 anggota MPR ini tidak bisa untuk mengubah, harus minimal sekurang-kurangnya itu 1/3 dari jumlah anggota MPR itu sepakat ya, mengadakan perubahan pada pasal-pasal dan disampaikan secara tertulis mana yang akan diusulkan diubah serta alasannya, pasal mana, bagian mana gitu. Yang B yaitu ketentuannya sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, harus 2/3 itu hadis, baru bisa melakukan perubahan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu. 2/3 anggota MPR harus hadir dalam melakukan persidangan usulan mengubah pasal-pasal ini. Yang C, putusan untuk mengubah disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Jadi kalau hanya 50% saja belum bisa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Harus 50% plus 1, misal anggotanya 1000 ya harus 501 itu setuju untuk melakukan perubahan. Itu sekurang-kurangnya minimal. Kemudian yang D itu khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi nggak bisa dirubah, negara itu harus harga mati ya, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan. Mau dijadikan negara federal nggak bisa karena udah ini kesepakatan konsensus nasional khusus ini diatur dengan Undang-Undang Dasar ini pasal 37. Naik lanjut. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar. Jadi untuk merubah itu bisa dirubah, tapi ada kesepakatan dasar dengan syarat perubahannya seperti itu di atas tadi yang diatur pasal 37 dari Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan dasarnya yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak diubah pembukaan. Kemudian kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dipertegas sistem pemerintahan presidensial itu. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif, yaitu hukum, akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Sedang yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya perubahan bersifat adendum ini untuk kepentingan bukti sejarah. Jadi pasal yang dirubah tidak dihilangkan,
tidak dihilang, tetap ada, tapi perubahannya dicantumkan pasal. Ini untuk bukti sejarah, bukti konteks. Itu yang menjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jada adanya beberapa kesepakatan dasar, jadi konsensus, tidak bisa diubah-ubah. Pembukaan, kemudian bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan yang bersifat memuat hal yang normatif hukum akan dimasukkan dalam pasal-pasal. Perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Untuk apa? Untuk bukti sejarah. Itu next dalam pembahasan kali ini. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.